Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fenil Tasari NIM 22231123 dari Departemen Pendidikan IPA FMIPA UNP. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai alat peraga sistem pernafasan yang merupakan tugas akhir dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Ibu Firda Azahara SPD MSI. Nah, di sini apakah kalian masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, benar, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas merupakan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sistem pernafasan merupakan organ dan jaringan yang membantu kita bernafas. Salah satu contoh alat pernafasan manusia yaitu, nah benar sekali, itu adalah paru-paru. Nah, lalu bagaimana sih manusia itu bernafas? Nah, untuk lebih lanjutnya, yuk simak video berikut ini. Sistem pernafasan manusia terdiri dari beberapa organ, di antaranya yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, paru-paru yang di dalamnya terdapat bronkus, bronchiolos, alveolus, dan diafragma. Pertama-tama, udara dari luar akan masuk melalui rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Nah, setelah udara masuk ke dalam rongga hidung, selanjutnya akan melewati faring, atau disebut juga dengan tenggorokan. Nah, pada tenggorokan ini, terjadilah penyilangan antara udara pada sistem pernafasan dan makanan pada sistem pencernaan. Nah, faring ini memiliki panjang sekitar 12,5 cm. Selanjutnya, setelah melewati faring, udara akan masuk ke dalam laring. Laring ini disebut juga dengan kotak suara yang berfungsi untuk menghasilkan suara melalui vibrasi udara yang masuk melewatinya. Selanjutnya, udara akan melewati trakea, di mana trakea adalah penghubung antara laring dan bronkus yang masuk ke dalam paru-paru. Udara yang masuk ke dalam trakea kemudian akan masuk ke dalam bronkus. Bronkus merupakan percabangan batang tenggorokan. Nah, di mana dua cabangan ini kita umpamakan sebagai bronkus. Nah, di dalam bronkus ini terdapat lagi cabang-cabang yang kita sebut dengan bronchiolos. Nah, bronkus dan bronchiolos ini berfungsi untuk menyediakan jalan untuk udara yang masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Nah, paru-paru merupakan organ utama yang bertanggung jawab atas pertukaran udara. Nah, di dalam paru-paru terdapat lagi organ yang dinamakan dengan alveolus. Nah, alveolus ini kita ibaratkan dengan dua balon ini. Nah, alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Selanjutnya itu ada diafragma. Diafragma merupakan otot utama yang digunakan saat kita bernafas. Nah, setelah pertukaran ini selesai, maka udara yang mengandung oksigen akan dibawa oleh pembuluh kapiler menuju jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan udara yang berisi karbon dioksida akan dibawa keluar kembali melalui trakea, laring, dan faring dan kemudian dikeluarkan melalui rongga hidung. Nah, jadi udara yang kita keluarkan saat proses pernafasan melalui hidung itu benar, itu adalah karbon dioksida. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan gambaran manusia bernafas. Di sini ada sistem pernafasan manusia, dan di sini ada itu botol yang berisi udara. Nah, ketika botol ini kita tekan seperti ini, maka udara akan masuk melalui rongga hidung dan dua balon ini akan mengembang. Perhatikan ya baik-baik. Nah, ketika udara masuk ke dalam rongga hidung, maka dua balon ini akan mengembang. Di mana dua balon ini kita ibaratkan dengan alveolus. Nah, ketika udara masuk ke dalam rongga hidung, maka alveolus akan mengembang. Hal ini disebut juga dengan proses inspirasi atau masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, pada saat proses inspirasi ini, di mana diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, jika botol kita kembalikan ke bentuk semula, perhatikan ya, tadi ini proses inspirasi. Ketika kita kembalikan botol ke bentuk semula, maka udara akan keluar dari paru-paru. Hal ini dinamakan juga dengan proses ekspirasi, yaitu keluarnya udara dari paru-paru dan alveolus akan mengempes. Perhatikan ya.
ini inspirasi, dan ketika kita kembalikan botol, maka alveolus akan mengempes. Dan ini disebut dengan ekspirasi. Nah, pada proses ekspirasi ini, diafragma dan rongga dada akan berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru akan kembali normal, dan udara akan keluar dari paru-paru. Nah, inilah bentuk sederhana dari sistem pernafasan. Sebenarnya sistem pernafasan pada manusia itu begitu rumit, di mana semua organ-organ ini akan bekerja sama agar terjadinya proses pernafasan. Tapi jika ada salah satu yang tidak bekerja dengan baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem pernafasan kita. Nah, untuk itu, marilah kita jaga kesehatan kita agar sistem pernafasan kita akan selalu baik. Mungkin hanya itulah video alat peraga yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.